Inilah cuplikan video ketika Natalie Holscher tiba-tiba tangannya ditarik lalu diajak berjalan oleh seorang pria muda nan tampan. Sejak video tersebut meluncur, spekulasi pun beredar. Benarkah Natalie mulai menggandeng pria baru pasca putus dari kekasihnya Faris? Atau video tersebut hanya gimik belaka? Sebelum sang pria datang menghampiri lalu menggandeng Natalie dengan mesranya, Oma Natalie Elizabeth Holscher mengaku jika cucunya memang tengah fokus membangun unit bisnis. Lantas mungkinkah pria tersebut merupakan teman bisnis Natalie? Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri, yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani nikmati syukur. Bisnis baru ini kita memperkenalkan sebagai kecantikan juga untuk perawatan-perawatan, karena di zaman sekarang ini juga udah banyak banget ya kita harus merawat diri dan juga harus menjaga juga kesehatan kita seperti kuku dan rambut dan lain-lain. Kepikirannya ini sudah 2 tahun lalu sebenarnya. Jadi pengen bikin lash hair, pengen buka lounge baru, salon baru. Jadi di situ juga kita treatmentnya juga berbeda dengan yang lain. Biasanya kan aku suka home service. Apa salahnya kalau kita membuka lash ini di Peak. Dengan penampilan barunya, Natalie seolah berusaha menatap hidup baru. Sejak santer disebut-sebut akan membangun usaha dan fokus bekerja, Natalie bahkan sempat sesumbar ingin mengembalikan pemberian mantan suaminya seperti kendaraan roda 4. Bahkan Natalie meminta agar mantan suaminya tak usah repot lagi menafkahinya. Namun ocehan Natalie di media sosial rupanya tak digubris Sule. Ayah dari buah hatinya tetap ingin menunaikan tanggung jawab material sebab ada anak yang diasuh Natalie. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya udah, yang jelas kan saya sebagai ayah mempunyai kewajiban. Mempunyai kewajiban. Itu kan berita-berita dulu yang diaplikasikan. Pikir ya udahlah, nggak usah jadi dibesar-besarkan lah gitu. Semuanya itu untuk anak gitu, bukan untuk dari dari aku sama Kang Sule-nya. Jadi semuanya itu cuma untuk anak. Itu ungkapan aja, itu emosional. Emosional kan dari awal juga saya kasih tahu sama semuanya, nggak ada apa-apalah. Saya pikir sudahlah, kita berpikiran positif aja lah ya. Jadi hentikan sajalah sejak menghujat lah ya. Bukan berarti gimana karena jejak digital kan pasti akan terus ada. Kasihan anak saya lah, kasihan Ajam lah gitu ya. Jadi please jangan ada uploadan yang tidak jelas lagi lah untuk keluarga saya lagi. Tapi ya itu terserah sih, saya juga nggak bisa menentukan ya. Sementara Natalie gencar mengumbar kemesraan dengan pria muda nan tampan. Bukan suatu kebetulan jika Sule rupanya juga tengah digoda gadis muda. Bahkan Sule diajak menikah oleh gadis bernama Ifni ini. Di hadapan Enjan putranya, Ifni merayu Sule. Bahkan ketika Enjan memberi restu, tapi Sule masih ragu untuk mengatakan kata iya. Ya boleh nggak? Izin boleh nggak? This is ya. Apa Pak? Aku disuruh, aku mah. Yang penting kan bukan dari akunya. Biasa aja. Gak enak. Ya enggak apa-apa, asal gantian. Iya. Aku pakaiin kan? Jangan di situ lah. Kan ada tisu, ada yang lain. Jan, beliin rokok ke Jombang. Beliin rokok ke Jombang. Sinjan mukanya. Ya udah. Jan, ampura yang Jan ya. Kalau karyawan pabrik kan kemarin-kemarin katanya kalau mau apa namanya kontraknya diperpanjang harus ketemu dulu Jan. Nggak denger ya? Belum pernah denger ya? Kayak gitu ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Jangan. Jadi harus ada, kalau ada mau jadi karyawan tetap tuh harus ketemu dulu sama atasan. Oh nggak gitu, si Bimira juga karyawan tetap. Ajaran tetap. Cuman makan malam doang sama Bimira. Intinya tuh kenapa memilih penyanyi dangdut, kenapa itu. nggak penyanyi jazz, penyanyi
Ada pekerjaan yang lain lah mungkin. Ya. Sebenarnya nggak cuma dangdut doang sih, Jan. Apa tuh? Cuma kalau dangdut Pop kan, juga? Iya, cuma kan kalau dangdut duitnya lebih terlihat ya, Jan Iya, ya. iya. Oh berarti pop nggak terlihat duitnya? Enggak, soalnya kalau pop tuh bener-bener yang skillnya harus yang bagus banget. Kayak mahal ini kan suaranya bagus banget ya, Kang ya. Berarti bukan nggak terlihat uangnya tetap terlihat Terlihat, dong. kalau buat aku di pop nggak terlihat. Terus? Kenapa? Bibirnya kenapa kering ya? Iya. Mau dibasahin nggak? Nanti aja lah. Kalau bisa sih ngomongin jangan depan anak saya. Pegang tanganku, genggamlah, janganlah kau lepaskan. Tidak. Oke. Suling bambu. Udah? Dah, terus? Biasanya orang itu malu-malu, Kang. Oh. Ya, kalau ini udah langsung itu ya. Yang kedua nih. Oke, masih tetap kayak tadi ya, Kang ya. Ah udah. Belum! Kan malu-malu tadi lu bilang. Iya. Peluk diriku. Ya, boleh nggak? Izin, boleh nggak? Divis ya. Apa Pak? Aku disuruh, aku mah. Yang penting kan bukan dari akunya. Gak enak. Ya enggak apa-apa, asal gantian. Kamu berapa sekarang umur? Aku 32. Ah, beda dikit, aku 33. Kira-kira suka yang rambutnya gondrong nggak? Biar bisa jenggut gitu kalau marah. Kan biasanya suka jemput cowok, Kang. Loh, ini mah kalau berantem, kamu mah dalam hal apa dulu? Wah, kamu lagi es kayaknya nih. Ya, rupanya Sule tak mau gegabah memutuskan menikah meski di hadapannya gadis cantik muda dan menawan. Sule tampaknya masih hati-hati untuk menjalin asmara, apalagi setelah 2 kali gagal mengayuh bahtera. Ia juga tampak sudah lelah menyaksikan keluhan demi keluhan mantan istrinya. Padahal saat tak ada lagi ikatan cinta, ia ingin lepas dari beban masa lalu bersama Natalie, kecuali fokus pada perhatian putranya. Ada scene tuh ada dipotong-potong, disambung-sambung. Mandinya nggak harus di kamera. Nanti itu ada adegan khusus kamu yang lagi galau sendiri di kamar mandi, lagi main shower. Itu nanti beda lagi. Yang ini mah enggak. Enggak yang mandiin Enjan. Enggak ada yang mandiin Jan. Ada lah, Kang. Enggak, di sini tuh kamu perannya tukang mandiin mayat, bukan mandiin anak. Makanya baca tuh depannya, perannya dulu baca. Ya Allah, Kang. Yang aku gemes, Kang, sumpah, Kang. Nih, Udah. gigit. Udah lanjut ngobrol aja lah. Kang nggak ada yang tahu, jadi kita nikahnya subuh-subuh aja. Ya ngapain kalau orang-orang nggak tahu kan harus ada undangan, harus ada penghulu. Ini kalau orang nggak tahu, penghulu juga nggak ada. Kita juga nggak ada. Orang-orang tahu. Kalian ini jadi aja belum udah berantem. Itu dia. Itu dia guys. Mudah-mudahan kedepannya ada ya Ibni ya. Amin. Aku juga sebetulnya ada nih lagu, tinggal dibikin musik lah. Judulnya mungkin ini cocok di Ibni. Perasaan aku udah nggak enak, Kang. Enggak beneran ini udah ada ini. Kalau kamu mau ya nanti kita garap di SL Musik. Ini itu doang, ada lagi. Harapannya cuma itu doang, Kang. Cuma itu doang, cuma kamu pengen. Soalnya kalau aku harapannya nikah sama Kang Sule kan nggak mungkin itu. Ya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, adalah. Cuman 1 kan aku juga, tahun, Kang. 1 tahun, Kang, aku mendekatimu. aku tahu. Aku tahu, cuman kamu kan tahu sendiri, aku lagi ngurusin dulu bisnis dulu lah ya. Nanti. Ngurusin bisnis sama cewek-cewek yang lain. Enggak. Ambil. Nggak ada, nggak ada. Itu sampingan aja. Ntar orang nyangkanya bener. Ah, emang bener? Bener dari mana? Buktinya mana lu? Bener. Ini mau closing lu ngajak berantem lu. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas sudahlah, netizen juga udah nggak usah ujar sana ujar sini. Maafin aja lah, maafin aja kalau ada salah. Kalau menurut aku kamu cantik loh. Enggak, buktinya Kang Sule nggak mau sama aku. Loh, bukan nggak mau. Maksudnya tunggu waktu dulu lah. Aku mau refresh dulu bentar. Deg-degan nggak ditanya gitu? Ada dikit. Ya udah, mau gimana lagi? Udah berjalan kok gitu loh. Udah, ya kita nikmatin aja apapun itu lah. Yang jelas kan, yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan. Kuatnya saya, kan kuatnya anak-anak saya, sabaran kan gitu.
Itu poin yang terpenting. Dan kita juga nggak merasa bangga kok kalau saat ini kita dipuji-puji gitu loh. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Harapannya jangan ada potongan-potongan video buat kalian semuanya ya, gitu ya. Potongan-potongan video yang mengakibatkan orang itu berasumsi, karena netizen itu cepat banget dengan thumbnail dan judul. Terus janganlah disambung-sambungkan. Saya posting begini, sambungin. Saya posting begini seolah saya menyindir, padahal kan nggak ada gitu. Tapi ya itu hak kalian juga untuk melakukan hal itu kan. Urusan nanti dosa apa enggaknya kan urusan kalian sama Tuhan kan gitu. Ya kan? Iya, itu aja, santai aja lah. Cuman itu harapan saya, tapi ya saya juga nggak bisa melarang untuk hal itu. Saat Sule masih belum siap menjalin cinta dengan wanita lain, apalagi menjawab tantangan untuk kembali menikah, di tempat berbeda, hal serupa juga ditunjukkan Inara Rusli. Ketika ditanya, istri Virgon Tambunan yang masih bersengketa di ruang sidang dengan sang suami ini, mengaku masih belum mau gegabah menerima pria lain. Padahal belakangan, Inara santer dikabarkan tengah dekat dengan pengacara muda nan tampan. Tapi ketika ditanya apakah Inara sudah dilamar, ia malah menyerahkan jawaban pada sang pria melalui sambungan video call. Itu apa sih pengacara? Iya teh. Pengacara. Turunnya bentar Kak, 5 menit Lamaran. aja. Iya lamaran teh yang kemarin ditolak. Enggak ada yang lamar siapa? Tapi kan isu-isunya banyak kan. Enggak. Oh. Iya. Tapi ada niatan mau ta'aruf Kak? Enggak, bohong. Inara tampaknya tak mau gegabah mengaku dekat dengan sang pria. Tapi rumor jika dirinya tengah menjalani ta'aruf rupanya bukan isapan jempol belaka. Lantas benarkah Inara tengah menunggu putusan cerai plus bersabar dengan masa idah? Sisi hidup Inara Rusli seolah terus menjadi sorotan warganet. Ia dituding memiliki sifat asli arogan hingga kerap gonta-ganti asisten rumah tangga sebanyak 50 kali. Tapi ketika ditanya juru warta, Inara menjawabnya dengan penuh canda. Kak Inara, yang terkait Kak Inara gonta-ganti ART itu seperti apa sih Kak? Kak, tanggapan Kak Inara dong soal ini, banyak netizen bilang Kak Inara sekarang makin arogan, gimana tanggapannya Kak Inara? Aduh, pada ngomong arogan-arogan nih, spion aku copot nih. Gimana Kak? Iya nih, makanya nih. Turunlah bentar Kak. makanya nih. Turunlah bentar Kak, kita wawancara 5 menit mendingan yuk. benerin tuh. Ya udah ayo, Fik, benerin, ayo. Mau meeting ya? Saya sekarang udah belajar Ya kan menurut informasi dari pihak sana kan katanya selama 3 tahun pandemi katanya 50 kali. 50. Coba dinilai sendiri, coba dipikir ada kemungkinan kan ya salah satunya lah. Salah satu dari sekian banyak. Ya bawaan orang itu kan nggak gampang berubah ya. Apalagi itu udah karakter, udah puluhan tahun ya kita hidup. Jadi itu nggak bisa dibikin-bikin seperti itu. Pasti akan keluar. Aduh rajin banget ngitungin ya sampai 50 ya. Maksud aku netizen wah alangkah baiknya kalau misalkan bisa sambil jagain aku waktu aku sakit ya, sambil ngurusin anak-anak juga gitu. Jadi nggak cuma ngitungin berapa kali gantinya doang gitu. Itu sih. Tapi kalau 50 nggak sampai 50 ada aja. Kalau sering ganti ya karena aku mau pilih yang terbaik buat anak-anak. Kan ini ngejagain anak manusia ya, bukan barang mati. Jadi harus yang spesifik lah, harus yang terbaik lah. Ya, Inara tampaknya tak ingin hanyut terbawa oleh ocehan warganet. Meski kesaksian yang meneguhkan sifat asli Inara dari orang yang pernah dekat dengannya yakni iparnya Feby Karol. Tapi rupanya Inara tak mau pusing dengan ocehan sang kakak ipar, termasuk dituding sebagai wanita angkuh atau sombong. Lantas bagaimana reaksi Inara? Kalau dibilang sombong nggak tahu ya, pendapat orang, aku nggak bisa ngontrol sesuatu yang di luar dari kontrol aku. Cuman kalau misalnya orang toxic gitu ya, bisa bawa bad influence, bawa pengaruh buruk buat aku, terus terang aku akan pasang barrier, aku akan pasang boundaries, aku akan pasang batasan-batasan gitu supaya orang tahu posisi dia dan usia aku di mana gitu aja sih.
Enggak, ini aku nggak ngurusin lah, biar berseteru sendiri aja, aku nggak mau. Kak Inara terkait Aku kan bukti anak, kunci nggak yang mau Kak Inara lebih tidak mempedulikannya ya Kak ya? ya gimana, anak sampai kapanpun ya akan kalah lah sama orang tua, ada aja kamu. Udah biasa sih kita ya. Udah biasa tahu begitu, makanya kita bisa bicara seperti ini. Udah biasa. Kurangnya itu ya. Terutama ke suaminya ya, sangat disayangkan, ke anak-anak seperti itu. Makanya mudah-mudahan ke depannya dia bisa lebih baik lagi, dia bisa lebih berubah, dia bisa introspeksi diri. Ya sekarang gini, gak ada asap kalau gak ada api. Sebut aja ngelawan loh kalau diinjek. Siapa sih yang gak ngelawan kalau dizolimin terus atau disakitin terus gitu, atau dibully atau didiskriminasi terus gitu, pasti akan melawan. Apalagi ini untuk kepentingan anak-anak juga gitu kan, aku harus stand up gitu untuk kepentingan parenting juga gitu. Jadi ya why not, kalau aku harus ngelawan ya aku ngelawan. Apapun itu, dalam kasus apapun itu, dia bisa melihat peluang dan ada kesempatan, kenapa enggak, kan seperti itu. Ya sah-sah aja sih orang mau mendapatkan rezeki seperti apa ya, sah-sah aja sih. Kembalikan saja sama mereka ya, apapun itu ya. Ini seperti ini bagian saya. Anak saya bahagia, anak saya gembira, Inara yang ngerasain. Begitu anak saya susah, saya ngerasain. Tapi kan nggak ada habisnya kalau kita mikirin omongan orang. Maksudnya yang jalanin rumah tangga kan kita berdua gitu loh. Dan kita berdua juga sama-sama orang dewasa, sama-sama udah tahu konsekuensinya seperti apa. Ya udah jalanin gitu. Kenapa harus orang lain yang bersorak-sorak? Belum mantapnya Inara pindah ke hati yang lain bisa jadi lantaran sidang perceraiannya dengan Virgon masih alot. Apalagi kedua kubu sama-sama kekeh mempertahankan ingin hak asuh anak jatuh ke tangan masing-masing. Perselisihan sengit ini diperkirakan akan semakin keruh ketika Tenri Anissa yang ikut melaporkan Inara atas tuduhan pencemaran nama baik juga masih belum mencabut laporannya apalagi berdamai. Para kubu masih saling bertahan dengan tuntutan masing-masing hingga persidangan segitiga ini diperkirakan akan alot. Tapi katanya ada 52 bukti nanti yang bawa 57. 57 gimana sih? Menurut Bang Arzana sih udah dirangkum sampai 57 Nggak tahu. Nah bukti. itu bisa tanya langsung ke Bagas. Yang di Inara dilaporkan soal Virgon. Yang pasti klien kami, Saudara Virgon sudah resmi membuat laporan. Untuk pasal dan case-nya, teman-teman boleh menanyakan ke pihak kepolisian. Kapan dilaporkan? Udah lama ya? Udah lama Iya, berapa? Kapan Bang? Sebulan yang lalu Sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu? 2 minggu. 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ya. Terkait apa Bang? Pencemaran nama baik atau seperti apa? Udah kan tadi udah bilang dalam banget kalau Pak. Berarti minggu depan ya Bang jadinya ya? Pemanggilan lagi? Iya, insya Allah hadir. Insya Allah hadir. Kamis depan. 27 ya? Ya, Seberapa nanti besar aja. sih keyakinan Kak Inara sendiri? Nggak tahu, insya Allah ya, nanti aja kita lihat sama-sama tanggal 25. Seberapa besar keyakinan Kak Inara akan menguatkan Insya 11 Allah tuntutan doain Kak aja Inara? yang terbaik. Intinya tanggal 25 aku emang harus datang gitu, karena kan bukti-buktinya berdasarkan dari HP kan. Jadi hakimnya mau lihat sendiri dari HP aku, dari sumbernya langsung.